berjalan di dalamnya. Oh, oh, oh. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup
sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ia mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, welcome home. Selamat datang kembali di ibadah online GBI dan Mogot hari ini. Biarlah kasih Tuhan dan hadirat Tuhan mengalir dimanapun kita berada. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang pertama kali baru bergabung di ibadah online GBI dan Mogot, welcome home, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau butuh dukungan doa dan layanan doa, serta Bapak Ibu yang rindu bergabung dalam komunitas di gereja kami yaitu Cool, Bapak Ibu boleh mengisi formulir di Bitly di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak boleh diarahkan untuk beribadah sekolah minggu di YouTube channel Kids Ministry GBI dan Mogot setiap jam 12 siang di hari Minggu. Kemudian untuk teman-teman muda dan Backboners GBI dan Mogot, kita ada ibadah setiap hari Minggu pukul 12 siang di YouTube channel PPA Backboners.
Selain itu Bapak Ibu Saudara, kita juga ada Go Deeper pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.30. Dia melalui Zoom, linknya ada di bawah sini. Nah, gereja kita juga akan melaksanakan Natal pada tanggal 20 Desember 2020 melalui YouTube channel GBI dan Mogot. Dan untuk khusus komunitas wanita, ibadah Natal wanita juga dilaksanakan pada tanggal 22 Desember di YouTube channel GBI dan Mogot Talk Show with Alex Leo. Sekian informasi hari ini. Selamat beribadah buat kita semua. Biarlah hadirat Tuhan dan kuasa-Nya nyata dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih, welcome home. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sekalipun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kita percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah merubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, Anda yang menyaksikan di rumah ataupun di mana saja Anda berada. Saya percaya Roh Kudus hadir bersama dengan setiap kita untuk ibadah pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sama-sama dan kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang manis, terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan anugerah-Mu tidak pernah terlepas atas hidup kami sampai hari ini Bapa. Kalau sampai hari ini kami bisa hidup, kami bisa makan, kami bisa pakai, kami sehat, kami cuma mau bilang itu semua karena Engkau Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes Lord. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes, we worship. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi dengan segenap hati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan dan sukacita yang tidak pernah hilang dalam hidup kami. Engkau layak disembah saat ini Bapa. Dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, siap memberikan yang terbaik lagi buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan wuh. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Come on. Hey. Yang di rumah jangan jaim buat berdiri ya. Come on. Say. Mari katakan sama-sama. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau
Tuhan. Yang di rumah, yang di mana saja saat ini, tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia, Allah yang baik. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang setia, Allah yang hidup, tidak pernah berubah. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengar suara Tuhan, isi hati Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Welcome home. Puji Tuhan, saya senang sekali kembali bisa menjumpai saudara-saudara semua, keluarga rohani GBI dan Mogot. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan tentang nilai gereja kita yang ketiga, yaitu komitmen. Kita mendefinisikan komitmen sebagai kami percaya bahwa komitmen kepada Tuhan dan kepada gereja lokal adalah dasar dari terjadinya proses transformasi kehidupan. Kata komitmen sendiri, saudaraku, kalau kita melihat kepada Oxford Dictionary, maka didefinisikan sebagai berikut. An engagement or obligation that restricts freedom of action. Sebuah pertunangan atau sebuah ikatan atau kewajiban yang membatasi kebebasan bertindak. Perhatikan ini, saudaraku. Ya, jadi komitmen adalah sebuah pertunangan atau sebuah ikatan atau sebuah kewajiban yang membatasi kebebasan bertindak. Jadi waktu kita membuat komitmen akan ada konsekuensi kebebasan kita bertindak menjadi terbatas karena komitmen ini. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat ke-3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap saudara dan saya yang sudah menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita adalah tunangan-tunangan daripada Yesus Kristus. Saudara dan saya sedang menantikan waktunya Yesus menjemput gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, untuk masuk dalam pernikahan kudus di awan-awan permai. Waktu Yesus datang di awan-awan permai, saudara dan saya mengalami pengangkatan dan kita masuk dalam pernikahan anak domba di awan-awan permai. Nah, karenanya saat ini status saudara dan saya adalah sebagai tunangannya Yesus Kristus. Dan di dalam ayat tadi Rasul Paulus katakan sebagai tunangan Yesus Kristus, kita harus memiliki komitmen yang kuat kepada tunangan kita.
supaya kita tidak mudah untuk disesatkan oleh tipu daya iblis apapun tipu daya dunia ini, sehingga kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Kristus. Saudaraku, apa sih artinya kata bertunangan? Kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, waktu seorang pria bertunangan dengan seorang wanita, maka artinya pria dan wanita ini mengikatkan diri satu sama lain. Sekalipun belum disahkan secara hukum untuk masuk dalam pernikahan, kalau sudah menikah itu artinya sudah sah secara hukum. Tetapi dengan bertunangan, pria dan wanita ini sudah mengikatkan diri dengan konsekuensi ada kebebasan-kebebasan bertindak mereka menjadi terbatas. Apalagi kalau kemudian pertunangan ini dilanjutkan dengan pernikahan. Tentunya kita tahu ada konsekuensi, yaitu tindakan-tindakan kita menjadi lebih terbatas daripada sebelum kita mengikatkan diri satu dengan yang lain. Demikian juga Rasul Paulus katakan, saudaraku, hal yang sama waktu kita mengikatkan diri kepada Yesus Kristus. Maka ada kebebasan bertindak yang dibatasi oleh karena pertunangan itu. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita tidak menghormati komitmen kita di dalam pertunangan atau komitmen kita di dalam pernikahan yang punya konsekuensi membatasi kebebasan bertindak kita dan kita tidak menghormati itu, kita mengabaikan itu, maka akan terjadi kehancuran di dalam rumah tangga kita, di dalam hubungan kita. Itu yang Rasul Paulus katakan. Kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh melakukan komitmen sebagai tunangannya Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan mengalami persoalan di dalam hubungan kita dengan Kristus yang menyebabkan tidak terjadinya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu transformasi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah mengikut Yesus lama, sekalipun kita sudah terlibat di dalam pelayanan, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan komitmen-komitmen kita sebagai tunangannya Yesus Kristus, jangan heran kalau hidup kita tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hari ini saya mau ajak kita renungkan. Komitmen-komitmen apa saja yang harusnya kita miliki sebagai tunangannya Yesus Kristus. Ada beberapa, saudaraku. Yang pertama adalah komitmen untuk memberikan waktu yang berkualitas. Saudara, kalau kita bertunangan di dalam kehidupan sehari-hari atau lebih lagi kita berkeluarga, seorang pria berkeluarga atau bertunangan, maka dia harus memberikan waktu khusus untuk pasangannya. Sekalipun dia punya kesibukan yang luar biasa, tetapi dengan memberikan diri masuk dalam pertunangan, memberikan diri masuk dalam pernikahan, artinya dia harus menyadari ada konsekuensi. Yaitu dia harus membatasi kegiatan-kegiatannya yang lain untuk bisa memiliki waktu khusus bersama dengan tunangannya atau dengan pasangan hidupnya. Waktu khusus itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk kita mendengarkan dia dengan sepenuh hati. Kita berkomunikasi, kita ngobrol, kita perlu mendengarkan dia dengan sepenuh hati untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih mendalam akan pasangan hidup kita. Lalu kita juga menyediakan waktu untuk melakukan hal-hal untuk kepentingan pasangan kita. Jadi bukan hanya untuk kepentingan hidup kita, kalau kita masuk dalam pertunangan, kita masuk dalam pernikahan, kita harus mau menyediakan waktu. Berkomitmen untuk menyediakan waktu yang berkualitas untuk kita melakukan hal-hal untuk kepentingan pasangan hidup kita. Contoh, kalau misalnya seorang pria
menyediakan waktu untuk mendampingi pasangannya, wanitanya, pergi berbelanja. Ini salah satu contoh. Nah, hal yang sama saudaraku, di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sebagai tunangannya Yesus Kristus, kita perlu menyediakan waktu khusus untuk Yesus Kristus. Sekalipun kita memiliki banyak aktivitas, sekalipun kita memiliki begitu banyak kesibukan, tetapi sebagai tunangan Yesus Kristus, kita harus punya komitmen menyediakan waktu khusus buat Yesus Kristus. Sama seperti halnya dengan pasangan hidup kita. Waktu ini kita gunakan untuk apa? Untuk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Melalui perenungan firman Tuhan yang kita lakukan hari demi hari. Sebagai tunangannya Yesus Kristus, kita harus menyediakan waktu khusus setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Ini dengan melakukan ini kita sedang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus kepada hidup kita. Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan pribadi Yesus. Kita semakin hari semakin memahami kehendak Yesus di dalam hidup kita. Dan kita juga menyediakan waktu khusus untuk melakukan hal-hal demi kepentingan Yesus. Yaitu melakukan kehendaknya. Perhatikan hal ini saudaraku. Kita sudah dipertunangan dengan Yesus. Karenanya kita perlu punya waktu khusus untuk mendengarkan, memahami kehendaknya. Dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin berjalan di dalam keharmonisan bersama Yesus. Dan ini akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua saudaraku, komitmen yang kita perlu lakukan adalah komitmen untuk berubah cara kita menjalani kehidupan. Dan juga berubah di dalam pergaulan hidup kita. Di dalam kita bertunangan atau kita menikah dengan pasangan hidup kita. Waktu kita mengikatkan diri dengan pasangan kita, maka kita tidak dapat lagi hidup sesuai dengan cara yang kita suka. Atau kita tidak dapat lagi dengan bebas bergaul dengan siapa saja yang kita suka. Ingat, komitmen itu membatasi kebebasan kita untuk bertindak. Waktu kita seorang diri, kita bebas. Mau melakukan apapun, bebas. Mau bergaul dengan siapapun, bebas. Kenapa? Karena kalau kita seorang diri, kalau kita melakukan kesalahan, maka akibat dari kesalahan itu hanya ditanggung oleh kita sendiri. Tetapi tidak demikian, waktu kita mengikatkan diri dengan pasangan hidup kita, maka kita tidak dapat lagi bertindak hanya sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi kita perlu memperhatikan apakah tindakan-tindakan kita ini akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau tidak. Karena kalau kita bertindak salah, maka kesalahan itu tidak hanya akan berdampak kepada kita seorang diri saja. Tetapi juga akan berdampak kepada pasangan hidup kita. Kalau kita sudah menikah dan sudah memiliki anak-anak, kesalahan yang kita lakukan juga akan berdampak untuk seluruh keluarga kita. Karenanya kita juga harus benar-benar berhati-hati dalam bertindak. Juga di dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Kita tidak lagi bisa sebebas dulu. Tapi kita hanya akan memilih bergaul dengan orang-orang yang tidak akan menjauhkan kita daripada keluarga kita. Yang tidak akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu komitmen di dalam pertunangan atau pernikahan. Hal yang sama waktu kita bertunangan dengan Yesus Kristus. Kita tidak lagi bertindak sesuai dengan keinginan kita saja. Tapi kita setelah bertunangan dengan Yesus, kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan saudara, saya mau katakan begini.
dengan bertunangan dengan Yesus kita punya komitmen tidak saja bertindak sesuatu yang tidak melanggar hukum, tetapi juga bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Perlu saya tekankan hal ini saudaraku. Karena kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar hukum, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saya kasih contoh begini saudara. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Dan kita tahu kita punya kemampuan untuk bisa menolong dia saat itu. Nah, kalau seandainya kita memutuskan untuk tidak menolong orang itu, kita sama sekali tidak melanggar hukum. Tapi saudara, kalau kita tidak menolong orang itu padahal kita mampu melakukannya, kita melanggar firman Tuhan. Apa yang kita lakukan saat itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, karenanya mari pahami. Waktu kita membuat keputusan untuk dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Artinya kita punya komitmen sekarang tidak lagi bertindak sesuai dengan keinginan kita saja. Tetapi kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga di dalam memilih pergaulan. Saudaraku, perlu saya ingatkan kembali. Bergaul tidak sama dengan kenal. Bergaul tidak sama dengan sekedar berinteraksi. Kita boleh kenal semua orang, kita boleh berinteraksi dengan semua orang, tapi kita tidak boleh bergaul dengan semua orang. Bergaul adalah berinteraksi secara mendalam dan saling bertukar nilai, saling mempengaruhi di dalam pergaulan ini. Karenanya waktu kita sudah dipertunangkan dengan Yesus, kita juga harus sangat berhati-hati dengan pergaulan kita. Kalau kita tahu ada pergaulan-pergaulan di dalam hidup kita yang membawa kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita seringkali melanggar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita harus berani memutuskan untuk tidak lagi bergaul di dalam pergaulan seperti itu. Ini yang namanya komitmen. Sebagai satu bentuk tanggung jawab kita kepada ikatan pertunangan yang sudah kita lakukan bersama dengan Yesus Kristus. Yang terakhir saudaraku, komitmen yang kita perlu lakukan sebagai tunangannya Yesus adalah komitmen keuangan. Saudara, waktu kita masih seorang diri, kita belum bertunangan atau kita belum menikah, kita bebas menggunakan uang yang kita peroleh dari pekerjaan kita, uang yang kita hasilkan, kita bebas gunakan untuk apa saja. Nah, tetapi waktu kita masuk di dalam pertunangan, kita mengikatkan diri dalam pertunangan atau kita masuk dalam pernikahan, maka kebebasan kita untuk menggunakan uang pribadi kita akan dibatasi. Waktu kita punya tunangan, waktu kita punya keluarga, punya istri atau punya suami, punya pasangan hidup, maka kita sekarang perlu punya kesepakatan di dalam penggunaan uang. Walaupun uang itu adalah hasil kerja pribadi kita. Tapi sebagai konsekuensi adanya ikatan di dalam pertunangan atau pernikahan, kita perlu menghormati pasangan hidup kita dan kita menggunakan uang itu berdasarkan kesepakatan bersama. Dan kita juga harus rela menggunakan uang tersebut, sebagian dari uang tersebut yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, kita harus rela menggunakan sebagian daripadanya untuk kepentingan pasangan hidup kita. Bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi waktu kita mengikatkan diri dalam pertunangan atau pernikahan, kita juga perlu kerelaan untuk mengalokasikan bagian dari keuangan kita untuk digunakan bagi kepentingan pasangan hidup kita. Kepada siapa kita berkomitmen. Hal yang sama di dalam hubungan kita dengan Yesus, saudaraku. Sebagai tunangannya Yesus, perlu kita sadari, kita perlu merubah cara pandang, cara pikir kita
tentang keuangan pribadi kita. Di dalam Yesus kita perlu punya cara pandang bahwa kita meyakini sebagaimana yang dikatakan oleh Mazmur 127 ayat kedua, bahwa penghasilan kita itu karena berkat daripada Tuhan. Karena Yesuslah yang memberkati hidup kita sehingga kita beroleh penghasilan itu. Dan waktu kita mau menggunakan keuangan kita, kita perlu melibatkan Yesus di dalam pengambilan keputusan. Tidak lagi kita menggunakannya sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan hati kita, tidak. Tapi perlu keterlibatan Yesus di dalam pembuatan keputusan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita perlu merelakan bagian daripada penghasilan kita untuk digunakan demi kepentingan Yesus Kristus. Bukan hanya demi kepentingan kita semata-mata. Ini komitmen-komitmen yang kita perlu lakukan, saudaraku. Yang saya mau ingatkan saudara begini. Komitmen membutuhkan keputusan. Sekali lagi, kita dipertunangkan dengan Yesus itu adalah bentuk keputusan kita. Dan itu adalah komitmen. Dan komitmen berbicara adanya konsekuensi dari keputusan kita. Kalau kita sudah putuskan, saya ikut Yesus. Kita perlu bertindak sesuai dengan keputusan kita. Konsekuensinya adalah kita harus siap, kita harus berani menjalani seluruh konsekuensi dari keputusan kita untuk mengikut Yesus. Yaitu kita menunjukkan komitmen-komitmen kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga kami dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Sebagai calon mempelainya. Dan kami percaya kami akan hidup bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Kekal selama-lamanya. Tolong setiap kami. Untuk kami konsekuen. Untuk kami bertindak sesuai dengan keputusan yang sudah kami buat. Kami membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Berdasarkan kehendak bebas kami sendiri. Dan kami buat keputusan itu dengan kesadaran. Dengan akal sehat kami. Dengan kebebasan pribadi kami. Tolong setiap kami. Agar kami konsekuen dengan keputusan yang sudah kami buat. Sehingga kami boleh punya komitmen. Berubah cara hidup kami. Menyediakan waktu yang terbaik. Dan bahkan di dalam hal keuangan. Kami sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kami. Berbicara kepada kami dan ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan juga anggur. Dan khususnya juga siapkan hati kita. Karena ini adalah saat yang sangat sakral buat setiap kita. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kita semua meyakini ada kuasa yang tidak terbatas akan turun ke dalam kehidupan kita melalui persekutuan ini. Mari kita siapkan hati. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami kembali masuk dalam perjamuan kudus. Kami dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Dan kami saat ini sungguh-sungguh membuka hati kami. Karena kami tahu ini waktu yang maha kudus buat setiap kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami mau terima dengan iman bahwa inilah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus Kristus sendiri. Dan ada kuasa yang tidak terbatas. Yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Yang akan membebaskan setiap bentuk ikatan dan belenggu dalam hidup kami.
dan yang akan menurunkan berkat-berkat yang sempurna buat kehidupan setiap kami. Mari saudaraku, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia-Mu. Genap dalam hidup kami, sembuh, bebas, dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Saudara bisa siapkan gadget saudara untuk melakukan transfer atau scan QRIS yang disediakan. Ada persembahan pembangunan yang dananya kita akan gunakan untuk membangun gedung gereja House of Adullam. Ada persembahan diakonia, dananya kita akan gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan juga ada persembahan umum dan persembahan persepuluhan. Pastikan kita memberi dengan kerelaan hati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kami mau berikan dengan ucapan syukur, dengan cinta yang bernyala-nyala kepada Tuhan. Biar semuanya dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Diberkatilah Tuhan oleh persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, oh.
berjalan di dalamnya. Saudara, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati kita dan mari angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Curahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin.